Oke, kali ini di podcast di episode kelima. Kayaknya sih episode kelima. Di episode kelima ini aku mau bahas tentang pergibahan persulapan duniawi di Pontianak. Pergibahan persulapan duniawi di Pontianak. Jadi aku kedatangan kawan aku udah lama main sulap. Kita udah lama ya main sulap dari tahun berapa Ki? Kok saya sih tahun 2010. Kita kenalnya dari tahun berapa? 2011 2012 kan waktu itu komunitas CM Corps Magician. Jadi dulu aku punya komunitas di mana komunitasnya itu komunitas orang-orang yang suka mensulap dan bisa main sulap yang pastinya. Jadi dikumpulkan di komunitas itu, kita ketemu sama kawan-kawan yang bisa main sulap dan akhirnya komunitas itu bubar. Enggak bubar sih, masih ada. Kira udah bubar. Jadi di komunitas sulap terdapatlah kawan-kawan yang akhirnya tidak cuma di sekedar dunia sulap, tapi jadi kawan-kawan yang berkecimpung di dunia lain-lain seperti dunia perarwahan, perjudian dan pergibahan. Banyak. Jadi aku mau cerita gimana pengalaman waktu kau bisa main sulap di 2010 dulu tuh gimana sampai ketemu CM? Sampai kenal CM. Jadi awal aku tuh kenal sulap. Pada saat itu kan aku pernah bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Kurang lebih dipakai mungkin udah bisa dikatakan perusahaan yang terbesar di daerah Pontianak. Pada saat itu ada salah satu karyawan yang menunjukkan atraksinya sulap. Nah itu kalau nggak salah nama permainan sulap yang pertama kali aku lihat itu adalah dompet api. Dikatakan fire wallet tuh. Oh yang keluar kalau buka dompet tuh. Jadi ketika dia mau bayar di kantin makan aja ngeluarin. Wow kan? Kita pada saat itu kan lagi booming-boomingnya The Master, kalau nggak salah. The Master. Ketika kita sebagai orang awam ngelihat sesuatu yang sangat unik, pasti kita kaget. Itu di hari pertama. Besoknya lagi dia main lagi. Itu mainnya kalau nggak salah dari koin, simpan di mata tembus ke belakang. Kok kebayangkan kalau orang bodoh nengok kayak gitu kan kayak gimana? Koin dari sini tengkuk di mata tembusnya ke belakang. Terus seberapa kagetnya aku nengok barang-barang itu, kok bisa? Akhirnya tak lama dia udah off, enggak off, besoknya lagi, kok nggak salah itu tepatnya hari Rabu pas mau main futsal. Dan lebih unik lagi pas di lapang futsal itu namanya member salah satu perusahaan nggak mungkin aku sebut di situ. Dia main sulap di situ. Itu main sulapnya main kartu. Kartunya mungkin para pesulap tahu permainan sulap itu permainan Svengali. Oh Svengali. Jadi kartu sama semua Svengali. Disuruh kita pilih satu kartu. Diambil lah si bodoh ini ngambil. Ya diambil, dilihat kartunya. Simpan di tengah. Ditutup. Percaya enggak kau katanya? Kartunya bakal pindah ke atas. Ketisa tangannya pindah ke atas. Kau bayangkan orang yang baru pertama lihat benda itu depan mata semua apa yang kita bayangkan, sedang kita wow banget. Apalagi kalau dia udah diubah jadi kartu sama semua, udahlah ujung-ujungnya aku diajak gabung. Itu tahun 2009 atau 2010 kurang lebih setahun segitulah. Itu nama komunitas itu Soul of Magician. Itu SOM. Nah SOM itu tuh tahun 2009 atau 2000 kalau salah, dan dia itu tempat ngumpulnya di salah satu kafe yang ada di Pancasila. Kalau nggak salah nama itu dulu yang lagi booming Pop Es Pancasila. Oh iya, yang anak-anak geol dulu. Nah anak makan nyamuk semua itu asli baru. Pergilah di sana, dapatlah pembelajaran yang pertama-tama dipelajari tentang yang pernah aku lihat kemarin. Itulah dibongkar dari kartu semua dibongkar, kasih tahu. Itu juga ada pendaftaran masuk ada sisi ya. Oh jadi daftar bayar. Dapat baju. Tapi alhamdulillah sampai sekarang pun ada gak hikmah dari pembelajaran dari sana, gabung dari SOM sampai sekarang. Nah dulu pada tahun 2010 itu tak ada obat. Dulu pesulap itu terkenal ngapa? Kalau udah kenalan sama cewek tak sah kok tak dapat nomor HP. Oh iya dulu tak ada sah, pasti pacaran. Pakai nomor HP. Pakai nomor HP SMS. Ya Allah, aku bayangkan di seluruh ruang ramai
gampang. Aku dulu tuh kan ngerokok. Ngerokok tuh bukan untuk ngerokok benar-benar, untuk ngelaba. Dapat cewek kau bayangkan ambil ngerokok, wah, piu, shopping mall, orang pada lihat semua. Apalagi kalau udah kita bakar tisu, munculin duit, orang tuh udah pening-pening pala. Dulu pada saat di Pop S tuh, tisu tuh bahan muka tuh keluar api besar-besar tuh. Oh ya, tisu magic tuh ya? Tisu sudah mahal, tisu magic itu mengenyam. Salah berarti, salah. Bukan tisu magic. Tapi bisa karena tisu sulap bisa kan tisu magic. Tapi ada alih fungsi biasa kadang-kadang dilakukan sama orang-orang yang tahu fungsi berbeda tisu magic. Oh iya benar. Itu ini udah pakai nanti. Kita lanjut. Jadi disitulah aku mulai kenal sulap. Banyak zaman 2010 itu kenal cewek itu udah pasti. Kenal kawan-kawan yang banyak, mungkin kawan-kawan yang lain juga udah bergabung. Itu tak salah tuh 2004 aku tuh berhenti sulap itu tahun 2000. Sebelum aku cuma 1 tahun udah salah aku berhenti sulap. Hampir 1 tahun. Itu vakum. Itu aku fokus ke futsal. Oh, main futsal terus ya? Main futsal. Sampai main warnet. Dulu zaman-zaman warnet itu zaman-zaman main point blank, RF, itu game gua yang masih aku main dulu. Kalau aku dulu mainnya still online. RF main enggak. Main audition. Main joget tuh. Yang ngosan keyboard. Itu tuh 3. Kau tahu enggak, aku dulu dari audition tuh bisa dapat cewek loh. Itu pasti. Jadi kan audition tuh gamenya kalau banyak cewek-cewek yang main. Ceweknya tuh real bukan hode. Kalau di audition dulu aku main tuh ceweknya real bukan hode. Jadi aku main dapat dulu kan buat apa namanya squad ya buat clan atau squad gitu, ketemu lah sama cewek dari Jakarta, cewek dari Jakarta klub ya, klub cewek dari Jakarta, sampai sekarang masih berkawan sama cewek itu masih. Dan dia udah nikah, alhamdulillah. Dari camp benar. Dan waktu aku pergi ke Jakarta kemarin ketemu sama dia, oh ini rupanya, cuma dulu liatnya dulu kenalnya nggak di media sosial kan, pakainya Friendster ya. Facebook tuh baru-baru masih belum ada Facebook dulu. Jadi Friendster, Facebook, Facebook baru ada yang Instagram, Twitter dan sebagainya. Jadi kenal ujung-ujung ketemu di Jakarta. Ada waktu itu kegiatan, lupa aku. Dari kantor aku yang lama ngasih kegiatan, ujung-ujungnya ketemuan sama cewek itu. Oh ini loh ini ya, kalau memang dilihat ya kabar. Gitu. Dan lanjut sampai tadi kau di warnet terus pada saat itu ada salah satu magician terbesar di Kalbar ya, itu mengadakan gathering namanya. Gathering pertama pesulap Kalbar seluruh Kalimantan Barat. Kalau tidak salah namanya West Borneo Magic Gathering. Pada saat itu aku tidak ada. Itu yang tahun berapa tuh? Itu aku nggak tahu tuh. Itu tuh anggota ramai sekali. Pokok gathering yang pertama itu nggak salah tahun 2012. Ya itu ada Limpawah tuh. Bukan ini Pontianak. Oh yang aku sama Nobel dulu kah? Mungkin di yang itu yang di Kota Baru dulu. Di Kota Baru kah? Pada saat itu aku nggak ada. Itu kalau nggak salah masih di CM kalau nggak salah. Oh yang Kota Baru. Ada Bobby Farabi juga di situ yang masih di CM. Jopi yang masih aktif sulap. Kayaknya kalau ada lah kalau nggak salah. Iya. Ya ada Mahmudin yang di perform kalau nggak salah nama itu misterius. Aku dengar cerita udah. Iya ada lah. Oh iya nggak salah ada aku, Nobel sama Ade ketiga. Yang aku dapat kartu gitu. Yang aku nge-cheat tuh. Oh iya. Yang kau bilang ini ke Kombe benar nggak? Kombe. Oh berarti itu kau dari mana tuh? Itu aku di BAM. Udah di BAM. Oh di BAM. Di BAM sama si Nobel dengan Ade. Itu iya, berarti aku tuh udah sempat masuk CM habis itu aku vakum. Oh iya, dari SOM ke CM habis itu aku vakum sebentar. Oh gitu. Oh iya lah. Jadi waktu cantik nih cerita yang di BAM itu waktu gathering. Jadi kan mereka enggak ada MC tuh kemarin tuh. Mana ada MC? Nggak ada MC. Aku nggak datang. Nggak ada MC. Belum masuk. Karena dia nggak ada MC, aku datang dengan menawarkan diri dengan baik dan benar, aku menjadi MC. Nah, jadi aku MC waktu itu. Siapa waktu itu dia kasih giveaway, kasih kartu ke penonton atau yang ke partisipan yang ada di gathering itu. Dia ngasih kartu, dari ngasih kartu tuh aku lihat kayaknya kartunya cantik lah, ini kalau aku tak dapat kartunya rugi. Jadi aku setting, nggak salah settingnya kemarin sama Budi Malopo atau Aldi, aku lupa. Pokoknya aku setting antara mereka berdua, setting aku yang dapat kartunya. Jadi acaknya tuh waktu itu tuh kan acak ngambil namanya tuh nggak salah tuh
aku udah setting nama aku di situ. Nama si Mahmud atau si nama yang itulah Budi Malopo sama Aldi situ. Oh dapat tuh aku bilang. Setting kasih dia. Oh dapat. Nah, gimana tuh ketahuan. Jadilah itu. Oh, ketahuan. Tapi dapat, kartunya dapat. Ketahuannya pas di mana? Nggak salah sih kayaknya ketahuannya udah mereka ketahuannya udah selesai kayaknya. Jadi ketahuannya udah selesai. Jadi jeleknya nama aku di budak-budak sulap tuh gitu. Curi kartu gitu. Mungkin dulu lah, dulu. Dulu Mungkin dulu kan masih kau aku tuh dulu tuh. Nah jadi kan kalau tentang kau aku nih, jadi ada beberapa pesulap. Sebut saja Mawar ya. Sebut saja Jono, sebut saja Jono. Dan laki-laki. Kami laki-laki. Kalau dia perempuan Mawar. Sebut saja dia Jono. Nah, si Jono ini kayaknya pernah ada trouble sama kau. Oh iyalah. Aku mau dengar trouble itu gimana? Sampai sekarang sumpah nih ya, aku nggak tahu. Aku pengen tahu apa sih trouble kau sama si Jono nih? Cuman susah kalau aku jelaskan secara sepihak nih kan nggak mungkin. Apa lagi? Menurut kau dengan si Jono nih gimana? Kok bisa gitu ada trouble? Aku mau nggak tahu masalah. Mungkin dia ada sampai sekarang. Dari awal sampai sekarang. Mau dengar. Dari awal aku nggak tahu kenapa. Kau udah tidak tanya tengah-tengah anak muda feeling dia. Betul. Nah, terus ya, jadi awal kisah ini pas di mana lu nih? Pokoknya mulai sampai sekarang lah ya. Sampai kau punya trouble dengan si Jono. Jadi setiap kau dengar kata-kata subscribe Jono tuh agak-agak nyeleneh gitu kau. Tapi tadi aku sering nonton kok benar. Sering nonton. Cuman aku nggak tahu artinya kayak gini. Bahasanya bukan nggak aku mau membela diri sendiri. Kita lihat dari yang lain ya. Kenapa berapa banyak orang yang dulunya percaya sama dia, tiba-tiba itu berbalik ke aku semua. Nah itu kita timbul pertanyaan. Terus apa kesalahan itu dari aku atau dari si Jono? Kan kita nggak tahu itu kenapa. Mungkin dia punya alasan sendiri ya. Kenapa bisa seperti itu? artinya seperti ini. Udah banyak kasus ya, mungkin bukan dari aku, ada mungkin dari sahabat-sahabat aku, mungkin banyak kawan-kawan aku yang dulunya udah pernah dekat sama dia, tiba-tiba blow lari ya, udah enggak sama dia kan gitu kan. Kita timbul pertanyaan kenapa dulu ada orang yang paling dekat sama dia tiba-tiba pun enggak ada lagi sama dia. Terus enggak ada lagi sama dia. Terus yang dulunya nih aku enggak tahu, mungkin banyak yang cerita-cerita sedikit tentang aku ya, banyak cerita sedikit tentang aku. Dulunya aku tuh sering dikatain dijelek-jelekin dengan orang-orang lain bahwa aku nih enggak gini. Enggak gini tuh dalam arti enggak respect. Iya, bukan enggak respect, dijelekin pokoknya gini enggak bagus dan lain sebagainya dan bla bla bla. Pokok tentang negatif lah tentang aku. Alhasilnya sekarang banyak orang tahu dia itu siapa. Yang jelek kan tuh si Jono. Dia jelek kan kalau Ricky nih orangnya nih dry, banyak PK. Ya, padahal aku tuh bingung. Padahal aku nih salah dia apa? Mungkin dia tuh ada salah satu, cuma dia tak berani cerita. Padahal kau sama aku, biarpun kau masalah tuh dengan aku gimana, asal kau ngomong sama aku, ya udah fine. Kita sama-sama memperbaiki diri kan. Cuman kan susah sekarang, tingkat ego manusia itu masih ada. Dia tuh masih sifat tuh malu-malu ataupun gengsi-gengsian. Padahal kalau kau minta bantu sama aku meskipun aku di hati mata aku bantu. Jangan nyetap gitu. Ya sampai saat ini. Tapi intinya kau sama dia si Jono ini ada pernah kau bikin kesal atau sebaliknya kau bikin kesal si Jono atau si Jono yang bikin kau kesal atau gimana? Itu kurang tahu nggak. Kecuali ada beliau di sini, itu undang kau ketemukan. Itu nyaman ngomongnya kalau kita sama-sama podcast. Jadi kan aku bisa tahu karakternya gimana, problemnya di mana kan sama-sama bisa kita perbaiki. Padahal kalau kau bisa mampu ngundang beliau itu sama-sama kan kita di sini kan. Mungkin bisa di episode Okta dulu, episode keberapa ya kan? Mr. Rupi nanti. Iya kalau Mr. Rupi kalau Mr. Rupi ini podcast bisa lebih maju daripada sebelumnya. Karena dengan episode-episode asal-asalan kita. Oke, tapi bermakna di sini kan. Jadi kita gibah tentang Solo Pontianak. Lanjut. Lanjut sampai tadi si Jono udah punya trouble, tapi kau pun enggak tahu tuh masalahnya apa intinya ya dengan si Jono.
Jadi di tahun 2015 waktu itu kan ada kompetisi yang di yang aku juara. Oh, yang dia nyombong. Yang aku juara sama si Ade. Masih ada. Tapi si Ade kemana dikira? Udah beralih profesi ya. Beliau udah jadi pesulap ya. Dia udah berhenti sulap. Karena beda pendapat, dia punya prinsip sendiri kalau sulap seperti ini dan aku enggak bisa maksud sih. Tapi kita berharap dia tuh bisa lah ya senda-senda ya deh. Sekali di sini kalau kau pun nonton ya udahlah. Kapan-kapan kita show lagi bareng. Enggak perlu aku main. Aku jadi backstage ya di belakang kau. Aku show 2 okta. Oke, jadi ketika 2015 kan kompetisi itu. Di kompetisi itu tuh aku ngeliat ada si Jono di situ. Aku ngobrol sama si Jono. Kayaknya dia enggak ada masalah sama pesulap lain. Termasuk kayak includingnya kayak enggak ada kau juga sih masalahnya. Nah, yang aku anehkan tuh gini. Aku lihat dia ketika kumpul dengan budak-budak itu nama kita tuh sulap kita kan kalau band itu kan sendiri nih anak beda seorang. Nah kita yang kumpulan rame-rame itu apa namanya Encik Magic. Padahal itu tuh Encik Magic tuh ngumpul biasa karena keseringan ngumpul Mas Gal Aldi aku itu ada dia kan ini enggak ada dia kok dia beda kayaknya enggak ada lah dia enggak ikut lah enggak ada Encik Magic dia enggak ada. Nah kayaknya waktu itu aku lihat masih akrab kita di 2015 waktu kompetisi itu masih ngobrol kayaknya dia masih pada saat itu pun masih pada dia bikin show pun masih 2015 masih berarti kan masih nah jadi aku masih bingung ada pesulap nih katakan pesulap dia ini tidak pernah nampak tapi tiba-tiba langsung wah gitu tiba-tiba langsung wah ada gak di Pontianak kayak gitu? Aku kayaknya penasaran. Aku bukannya bilang ada pesulapnya, tapi aku penasaran ada gak ya di pesulap di Pontianak ketika dia di Pontianak nih dia enggak dari 2015 ke bawah nih enggak ada nih, enggak nampak sekali 2015 ke atas langsung wah. Ada enggak di Pontianak? Kurang, enggak tahu gak sih? Enggak tahu. Belum ada yang tahu. Berarti belum ada ya. Sayang di Pontianak nih. Kalau untuk Pontianak nih aku lihat dalam segi konsep, teknik, trik itu keren. Coba kalau ada di Pontianak pesulapnya bisa wah gitu keluar. Ada. Cuman itu bukan di kalau untuk di Pontianak dulu ya. Dari 2015 dia enggak pernah nampak. Tapi pada saat ini dia lagi wow tuh bukan hanya di Pontianak. Dan di luar pun juga kenal. Itu daerah Pontianak atau daerah lain? Iya, pokoknya dia dari Pontianak. Ada gak? Dari Pontianak sih. Karena aku pernah dengar, cuman aku lupa yang mana orangnya. Karena kalau kreator medicine di Pontianak yang wow itu yang aku tahu itu kalau nggak salah itu yang suka bikin hasil karya sendiri itu Bang Agus sama Sai. Saya kenal, aku kenal, itu aku kenal orangnya. Bang Agus sama Sai, itu pun aku tahu kan baru 2 tahun yang udah tonton ini kalau dia jadi content creator. Dia punya bikin trik sendiri masuk ke Penguin Magic dengan apa satu lagi itu, yang itu udah keluar. Gitu. Aku ini jadi pesulap nih, ini kan pesulap nih. Kalau pesulap nih kalau identik dengan sesuatu yang membuat tidak nyata menjadi nyata kan? Ya. Benar ya. Benar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia main sulap pasti yang kita mau tuh ekspresi dan rasa kagum orang kan ketika kita main. Benar kan? Betul. Nah, ketika kau main sulap nih. Ini ketika kau main sulap. Ke perempuan sama cewek. Sering enggak dapat gitu? Rasa kagum sama apa? Wow gitu ceweknya lihat sering enggak? Sering. Berarti sering main sama cewek sulap nih. Kalau untuk kemarin tahun yang lalu untuk saat ini 2-3 tahun yang ini dan udah jarang show. Udah jarang street magic. Karena kalau kita udah main sama cewek itu seperti kita balik ke awal, itu tak sah kita tak dekat. Pasti dekat. Seperti teman aku yang pernah show di salah satu cafe kalau tak salah FNB ya. Nah, itu main sulap. Tiba-tiba dia main sulap, main sama cewek, langsung dapat nomor handphonenya. Itu kejadian kalau nggak salah 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Oh, itu pesulap. Siapa pesulapnya? Di Pontianak.
Oh itu aku sih. Enggak, ini aku nanya kau nih. Kalau aku main sulap, kalau strip memang jarang sekali. Itu pun kalau lagi pengen. Tapi memang benar jarang kalau main sulap di street ya. Tapi aku kalau stage memang lebih senang manggil perempuan karena ya itu tadi kita lihat euforianya lebih dapat. Nah itu kalau kau kan lebih cenderung lebih sering kayaknya lebih sering main street daripada stage kan? Jarang. Oh lebih sering street. Sering ke stage. Ke street jarang aku. Jarang sekali. Tapi kan kalau main kartu biasa ke cewek. Main kartu atau main apa gitu sama cewek. Karena kalau pada saat ngumpul itu yang main itu yang lain. Si Rizky Maki komen lah untuk memperdalam itu. Oh gitu. Jadi jual 6 orang, nanti yang main dapat hasil kau. Yang main. Yang dia main hasilnya kau. Enggak, tetap dia yang main. Aku sudah tangkap. Tetap dia yang dapat. Dapat. Jadi kayak tadi kan kita kan masih jual-jual mahal ke orang masih. Oh, karakter yang mahal tuh masih. Jadi gini, tadi kan yang aku bilang dapat euforianya sama cewek. Dapat kerennya. Pernah dapat cewek gara-gara sulap? Pernah. Gimana? Apa cewek? Ya? Pernah lah. Seperti biasa. Cuma itu dulu lah. Aduh, iya. Aku nanya dulu. Ada. Banyak aneh nih sini. Aku tinggal flashback. Jadi aku pernah dapat cewek, malah nembak cewek dengan sulap. Nah, itu kalau tak salah aku main apa ya? Apa nama triknya? Lupa aku yang asati. 3 hati 2 hati asati. Bagaimana cara nembak cewek. Jadi permainan itu tuh lucu banget. Pada saat itu kartunya udah aku benerin. Jadi kartu itu aku megang tuh 3 hati. Nah ini aku kasih tahu buat sulap-sulap baru kau pengen nembak cewek kayak gini. Adik anggap aja ini ada kartu 3 hati. 3 hati itu bayangkan. Hati yang pertama ini adalah untuk orang tua Anda karena dia yang melahirkan kita, membesar kita dari kecil sampai besar. Dan hati yang kebalik. Hati yang pertama itu untuk yang di atas, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita karunia, kebahagiaan, memberikan kita sehat dan walafiat sampai sekarang. Itu pada saat itu ya. Dan yang kedua untuk orang tua. Orang tua berarti yang seperti yang aku katakan sebelumnya tadi itu. Dan yang ketiga ini aku bingung nih untuk buat siapa. Nah, main sudah plek, kata tiganya hilang berubah jadi kata 2. Gitu. Kok satunya mana lagi? Satu sekarang lagi bilang stop nih, pas bilang satu lagi, bilang stop di mana aja. Kamu mau tahu satunya di mana? Keluarkanlah Asati. Langsung dapat tuh. Ini apa? Kamu tahu nggak maknanya apa? Ya ini Asati. Kamu tahu nih hati ini buat siapa? Buat kamu. Langsung lagi nembak. Syukur gitu. Jadi langsung dapat jadi sama cewek itu. Masih jadi. Habis itu jadi. Itu yang pertama. Yang kedua berikutnya? Yang kedua. Kenalan sama cewek dari sulap lalu pacaran sama ceweknya? Udah itu konsepnya udah main sulap bla 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 bla. IG ya udah clear. Itu bawa hotel. Nah, aku kan bawa hotel. Enggak lah. Enggak pernah. Enggak ada kalau misalnya ceweknya kan biasa enggak bawa hotel. Kau diajak ke hotel aku yang diajak ke hotel bukan aku yang ngajakin ke hotel. Aku yang diajak ke hotel ya. Identik dengan PK kayaknya kau nih ya. Sulap kalau sulapnya ya. Tapi aku sih udah enggak sulap lagi kan. Jadi udah sekarang. Tapi rata-rata karakter orang kan beda-beda. Karakter orang beda. Ya kayak Mahmudin kan dia kan pro player. Itu emang gak ada obat. Itu dia tuh enggak tahu gak aku karakter dia tuh kayak gimana. Dia suka gak sulap. Tapi kalau udah main dia enggak tahu lah. Rasa aku sih dia peminat sulap ya sih. Jadi pernah kan waktu yang aku cerita yang di 2015 kompetisi kan. Kami main waktu itu kan pakai lagu yang serungi itu. Itu pas final loh misalnya. Final ya. Konsepnya udah sampai udah matang, udah bikin matang sekali, udah pakai lagu Lancer Bunyi. Ketika lagu Lancer Bunyi mainkan itu kan domino efek nih. Rata-rata penonton ada yang setengah dari penonton tuh hampir kesurupan semua ya. Nah, dengan gagah berani dan perkasa dia menghentikan lagu. Ketika dia lagu berhenti, kan kita pasti ngeblank tuh. Ngeblank tuh. Anjing, ini nggak apa lagi nih. Jadi ngeblank. Syukur waktu itu kawan aku si Ade kan
Karena waktu momen itu aku kesurupan. Settingannya aku kesurupan, pura-pura kesurupan, jadi aku aman. Yang ngebreak si Ade. Nah si Ade bilang, si anjing apa lagunya berhenti gitu si Ade. Rupanya pas Ade ngeliat di bagian sound, kan di samping itu sound tuh. Kan PCC kemarin kan di samping itu Rupanya sound. dia yang soundman. Rupanya dia punya kerja nyuruh tim aku yang bagian sound dengan musik itu matikan lagu. Itu mulai waktu itu kawan aku si Ade itu belum bertanduk tuh. Masih bertanduk, maksudnya tanduknya sekarang udah hilang. Udah hilang dah ya. Nah, sekarang Udah hilang, kemarin masih bertanduk. Jadi dia ngeliat hampir di plaza sama si Ade. Tapi sebenarnya kalau kita bahasa sulap ketika orang show meskipun apapun yang terjadi di audiens itu enggak harus siapapun ikut campur sih. Iya. Sebenarnya itu enggak boleh etikanya, cuman kan enggak tahu karena you know lah gimana karakter orang tersebut. Kalaupun kamu marah kau tinju dia pun aslinya dia tetap tak dendam, palingan dia takut sama kau jaga itu ya kuncinya. Terus aku masih penasaran dengan si Jono. Kalau si Jono misal sekarang nih ngajak nyantai tapi masih mau. Jadi masalah kok ngumpul biasa. Boleh lah, aku nggak pernah aku di belakang orang tak dendam. Cuma cukup tahu ya karakter orang kayak gimana. Oh gitu. Tapi waktu si Jono kan sekarang katanya udah lebih terkenal, bigger more than you kan? Big more than you, ya. Big more than you. Lebih besar daripada kamu sekarang kan? Mungkin dia ngajak gue nyantai. Walau lah ya. Itu udah tahu ya, itu doain mudah-mudahan untuk karyanya sekarang ya sukses lah. Amin. Kan karena kan kita nggak bisa ngapa-ngapa. Kan dia udah bagus pun pendapatnya pun udah mencukup, apalagi sekarang dia udah berkeluarga. Tinggal sosialisasi dia ke teman-teman yang dulu pernah bantu dia gimana. Nah, kan pertanyaan gitu. Gitu. Masih tentang seputar sulap. Aku masih mau nanya tentang dia, tentang Ricky, tapi pembahasannya orang lain menurut Ricky. Kan di sulapnya mungkin ada yang sering-sering nyantai. Pasti masih sampai sekarang sering nyantai sama budak-budak sulap kan? Asik. Siapa? Kayak Wahyu, Jit. Kalau Aldi itu kadang-kadang karena udah sibuk udah berkeluarga Aldi sekarang tinggal di mana dia? masih di rumah lama. Dia udah berkeluarga. Dia dulu buka toko sulap kecil-kecilan. Toko sulap di mana? Di rumah aja. Cuman palingan lah jual kartu ala-ala kecil. Mulai perlahan-lahan. Siapa lagi? Rizky yang baru mulai belajar. Bisa yang telat ketemunya. Nah sayang tuh. Udah sulap sekarang. Tapi kalau itu kan akibat Syarul. Kalau dia enggak ketemu sama Syarul. Oh iya. Ketemu sama Syarul. Seharusnya Rizky makasih itu sama si Syarul. Iya benar. Rizky makasih sama. Kau jangan pernah dendam gitu sama Arul lagi. Karena awalnya ketemu karena Arul gitu ya. Arul dia ketemu Arul dulu. Belajar private sama si Arul. Privat sama si Arul. Arul Tadi kita. Alhamdulillah. Itu banyak kita semua. Oh gitu. Baru sekarang belakang tahu. Nah, tertarik nih aku nih bahas salah satu pesulap yang agak cukupnya fenomenal. Kita nggak perlu pakai inisial namanya. Wahyu Pratama. Nah, dia masih sering nyantai sama kau. Kenapa? Nah dia aku heran budak band kan dulu tuh. Enggak dari som dulu Ya bubar masuk ke CM. Nah dia nggak mau masuk CM. Oh udah pernah. Dia nggak mau masuk CM karena aku pernah ketua CM dulu. Oh, iya. Aku ngajak dia masuk dia nggak mau. Yang aku masuk tuh ketuanya masih si Yogo ya. Aku udah Yogo yang aku masuk. Yogo masih itu wakil tadi. Ya aku udah keluar berarti itu. Belum. Aku udah mau jadi ketua. Oh ketua aku keluar. Oh iya. Nah, terus situ terus abis itu yang di sini yang di Kaisar siapa ya? Yang pernah nggak di Kaisar dulu aku pernah diajak Kaisar. Philip tuh ngajak tuh bikin di Kaisar memang ada toko sulap itu kan punya Roni dulu. Iya. Budak tuh pernah ngajak aku ngomong di atas pengen buat apa ya, nggak tahu bang atau bukan. Gimana aku nggak masuk pertama kali. Oh pertama. Pertama membuat gimana aku nggak. Terus? Ya sampai situ nggak tahu Wahyu lah sekarang tapi bang. Mungkin pada saat itu kali. Oh Wahyu. Gitu. Ada Felix ngomong pertama kali itu pada saat di Kaisar aku ngajak bikin ini berapa. Oh dulu ada. Ada di bang kali. Ya. Terus Wahyu tuh dia kan fenomenal nih. Kalau aku dulu kenal Wahyu
itu tuh benar-benar aku speechless sekali tuh ngeliat dia tuh. Dia main koin. Sungguh mati, dia main koin itu tuh. Jadi dia main koin, dia bisa palming koin itu nggak kelihatan ya. Aku sampai sekarang nggak bisa palming koin kan. Dia main palming koin tuh nggak kelihatan. Jadi palming koin tuh dia kayak nyembunyiin koin. Koin tuh disembunyikan di telapak tangannya nih. Tapi itu telapak tangannya tuh benar-benar lurus gini, nggak kelihatan. Itu yang aku sampai sekarang masih agak kagum dengan dia di situ. Iya sih. Nah, Emang hebat ya. memang jago memang main koin karena dulu aku pernah dengar kapan angin ada yang jago main koin katanya Wahyu jago main koin. Saya lihat oh ini budaknya Wahyu nih ya Allah sih ada yang bilang. Tapi ada emang karakternya gitulah jadi gimana pun tetap gitu. Gitu. Tapi si Wahyu dulu pernah itu loh main di Singawang sama aku. Aku Happy New Year. Itu mainnya itu pecah sekali. Aurat. Itu pecah sekali itu mainnya kalau kau tahu gambar coba kayak gitulah karakter aku main dulu sama dia. Jadi masih laku pula alhamdulillah. Itu aku yang ngajak. oh gitu. Kan kemarin di batal nikah. Hah? Privasi. Hah? Dia privasi kasihan. Udah apa? Kok bisa batal nikah atau gimana? Kan akrab nih kayaknya dengan Roni gimana kok bisa batal nikah? Nggak tahu dari pihak mempelai wanita jadi karena Wahyu aku sih tahu aku tak pernah degil lah. Tak pernah degil. Tak pernah degil dan aku tahu tapi alhamdulillah sekarang dia punya calon mungkin yang bisa. Udah mau nikah dia sekarang? Alhamdulillah aku minta satu ya. Jangan kau sampai batal lagi. Nah. Mudah-mudahan kan 2 bulan lagi dia mau nikah. 2 bulan lagi. Jadi tadi Wahyu udah lah ya gitu ya. Jadi yuk selamat yuk. Kalau mau nikah ke selamat. Aku doakan semoga lancar sampai ke hari H hati-hati corona. Oh, dia bolak-balik enggak tahu ini. Tak tahu lagi wabah pandemi ini. Kita pergi dia. Bengak ya, pintar ya, bodoh ya. Baik ya. Yang terlalu lah. Cukup lah. Jadi tadi itu kan disulap nih. Kalau misalnya kita main sulap nih, ketika orang itu tuh benar-benar kagum lihat kau main sulap, itu apa yang kau rasakan ketika itu? Apakah kau cuma butuh bayaran yang agak tinggi tanpa perlu orang tuh kagum atau perlu orang tuh kagum dengan bayaran seadanya? Kau pilih mana? Pada saat itu nih yang kita bahas ini untuk di sebelah mana dulu nih? Versimu lah. Versi apa? Versi perform atau versi gimana? Ya mau perform mau enggak perform. Ini misalnya tuh nih, kau ditempatkan di satu tempat. Ketika kau itu dengan orang yang euforia tinggi, tapi bayarannya enggak tinggi, bayarannya rendah. Euforia untuk ngelihat sulap tinggi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kau dapat jobnya ini sama waktunya nih. Jam, waktu dan tempatnya beda. Jam dan waktu sama, jadi kau harus memilih salah satu. Kau pilih dengan budget agak tinggi, tapi orangnya ya datar-datar gitu. Oke, kan ini ada 2 pembahasan. Yang mana salah satu itu yang kita bahas tuh bagaimana ketika kau show dengan orang yang euforia tinggi tapi minim budget. Begitu yang satunya yang sebaliknya. Tapi pada saat itu kita punya timing yang sama-sama. Nah, kita lihat dulu. Kalau kita harus pilih salah satu. Enggak, kita lihat dulu ini di waktu yang sama. Enggak bisa, harus pilih salah satu. Kau pilih yang mana? Kalau kita di waktu yang sama, kan kita punya kontak dulu nih. Siapa yang kontak duluan? Bahasanya. Yang kita ambil di dia sama-sama kontak. Tiba-tiba di WA sama-sama. Bahasanya sama-sama kontak. Oke. Pilih yang mana? Yang satu nih bahasa budget besar, tapi orangnya nggak asik. Nggak asik. Atau budgetnya minim, tapi orangnya euforianya tinggi, pengen ada yang sulap. Logika ya. Kita milih budget yang besar lah. Kau pilih budget besar? Pilih budget besar. Kalau orang yang emang benar-benar duit. Nah, aku nggak tanya logika orang, nggak tahu. Kau pilih mana? Kau pilih mana? Yang satu, kan tadi udah dipilih. Yang satu, budget standar. Orangnya nggak standar, minim, malah mungkin nggak peduli gitu. Nggak peduli. Berarti kita udah tahu stigma bahwa orangnya nggak peduli itu apa kita ambil yang nggak peduli. Bukan dalam arti bukannya nggak peduli benar, maksudnya datar gitu. Oh gitu. Tapi budget agak tinggi. Oke. Aku pilih mana? Aku tetap pilih yang budgetnya agak tinggi. Budget tinggi. Alasan. Kenapa? Jadi alasannya gini. Karena
setiap orang tuh punya karakter yang berbeda-beda. Karena kalau kita ngambil yang euforia dengan minim budget, orangnya sangat suka antusiasnya. Bangsat kau. Ya, orang sih sangat tinggi antusiasnya. Tapi kita udah tahu orang ini bakal menuju ke magic. Kenapa aku ngambil yang sebaliknya? Karena kita bisa bagaimana cara tantangan kita. Tantangan ke duit. Iya, dua-duanya. Berarti duit. Lebih duit. Bagaimana kita bisa membuat orang itu bisa jadi euforia? Enggak. Mau bagaimanapun tidak akan euforia. Emang enggak di jalannya? Enggak ada obat ada. Enggak ada pada di jalannya. Jadi bangsat kau. Ya inti kau pilih duit. Iya benar. Duit dong. Bukan euforia. Euforia kan karena kita bikinnya show. Bagaimana bikin orang tuh suka. Jadi duit atau euforia? Yang ini dong. Duit. Budget besar karena waktu yang sama. Beda kalau waktu yang beda. Siapa yang booking? Iya. Jadi duit, bukan pilih itu euforia. Bangsat kau. Kalau aku duit. Gimana duit lah? Iya. Jadi gitu. Kalau kita realistis untuk sekarang, aku lihat memang sih sebenarnya kalau etisnya itu kita pilih itu yang euforia. Kalau aku lah. Kalau bahasanya. Cuma kalau kita lihat dari sekarang, harga sulap ini murah sekali, Bah. Aku paling malas dah bahas sulap. Masalah budget. Benar. Pontianak enggak ada habisnya, tetap banting harga lah. Kenapa tuh? Enggak tahu. Maka aku bilang aku pernah bangga sama kau yang bisa punya keluarin budget sampai 9 jutaan, enggak salah. Ini Pontianak itu jarang orang bisa punya budget sampai segitu. Itu kalau kan bisa jarang, mungkin enggak ada dah kan. Aku main waktu itu. Beda ya kalau dengan yang high class ya. Aku pakai presentasi jadi mainnya. Jadi kita tuh kalau aku waktu dapat job itu kan dia 3 tempat. Cuman sekali jalan. Maksudnya tuh sekali jalan tuh dalam 1 minggu tuh 3 kali eventnya dengan budget sekian. Nah jadi sebelum aku main itu waktu itu presentasi aku sama si Ade. Aku sama si Ade presentasi gimana yang aku mainkan, durasinya berapa, permainannya gimana, benefitnya apa. Jadi aku kemarin gitu mainnya presentasi. Tembusnya kan? Iya, tapi kan karena kok orang-orang Pontianak nih enggak berani nolak job. Itu yang buat sakit. Logika gini, kau nawarkan dengan orang yang sama, dia minta kau perform dengan presentasi wow, terus egonya bilang alah budget tidak cukup, cari yang lain. Contohnya, dia kenalan contohnya, kenalan aku, ini, budget 400 ya, budget 400.000, bandingkan dengan 3 juta. Diminta budget 500.000, minta permanen 3 juta. Enggak ada bahas nih gini. Dia udah ngomong karena dia udah tahu harga dengan kos sekian. Ionya ngomong kan, saya punya budget sekian nih, pikirnya bisa dah. Bangsat kau gitu. Nah, beda kalau orang pesulap tuh tetap pendirian. Kalau kau punya tarif kau untuk show tuh 1 juta sampai 3 juta, kalau dapat job 500 nggak mungkin berformil. Betul. Ya kan? Jadi kau tuh udah punya tarif, bukan mau sombong. Tapi banyak orang bilang itu sombong, padahal ya kayak gitu sih. Iya. Padahal emang mana ya sulap tuh kalau udah masalah budget cuman nggak tahu juga tergantung presentasi seseorang kali. Kalau aku sih dari aku tinggal kembali ke kitanya lagi. Kalau kita memang punya kualitas di harga segitu ya bagaimanapun caranya kalau kita komitmen sama-sama harga aku sekian dengan permainan sekian kita lock, kita nggak bakalan bisa nego pun ya mentok-mentok 100-200 boleh ya lah. Betul. Kita bukan kita ini lagi ngomong ke bisnisnya ya. Kenapa dalam segi bisnis sulap untuk di Pontianak tidak akan bisa maju ya gitu terus. Iya benar. Itu untuk dalam segi performance secara live. Tapi kalau mungkin dalam segi konsep atau jual video sih aku nggak tahu lagi karena aku nggak pernah. Iya sih kalau kamu mau ngambil budget yang hendak kau sesuaikan lah dengan event-event yang besar atau event-event yang kecil itu kau bisa bandingkan Kalau event-event kecil kalau letak low budget kan sesuai kan gimana. Kau enggak kan mungkin kau bisa lihat venue-nya kayak gimana. Kalau kau bisa lihat venue-nya sebesar gerbang seluas itu kau ngeletak harga budget yang kecil kan ruginya ke kau, jeleknya pun di kau di mata orang. Yang orang pikiran, ini jobnya dapat besar. Kalau mau kasih tahu budak dapat job 3 juta, kau penyatanya kau dapat 500.000 apa enggak faedah? Bahasanya kayak gitu. Pernah enggak kelahi gara-gara duit sama pesulap? Enggak yang sering-sering jarang sih. Enggak pernah. Paling mesindir ya. Mesindir tuh gimana? Gimana tuh? Mesindir kan pasti ada sering-sering ada trouble gara-gara duit nih di sulap nih, gimana tuh? Nah ini masalahnya tuh ada gitu. Enggak heran dah. Budget 200-300 kok gencah.
Karena enggak ada duit. Karena enggak ada duit ya. Jadi berkelahi karena duit itu enggak pernah. Enggak pernah. Sama si Jono pun enggak. Kalau sama si Anton Bisa begitu. Anton tuh adiknya Kevin. Anton. Adiknya Kevin. Kalau kau bilang itu adiknya Kevin, pindah sama bapak gitu. Oh tak ada. Oh tak ada. Oh ini tak ada. Itu bagus tuh. Bagus. Masalah penyakitnya cuma satu perempuan. Apa Pak? Benci benar aku. Dia habis lagi perempuan. Tapi mudahan sekarang kayaknya dia udah enggak lagi dah. Udah nikah kan? Udah nikah belum? Belum. Belum nikah. Belum nikah. Belum. Dia tuh bagus tuh. Apa si Anton? Si Agis. Oh si Si Agis. Agis. Kalau itu Si Agis bagus. Benar aku. bagus, nggak ada masalah-masalah sama kau. Enggak ada. Nggak ada. Dia susah senang aku ada tuh. Ada terus. Ada Wahyu ini itu susah senang sama. Sama aman. Jadi Tapi- waktu aku susah tuh budak-budak itulah tuh yang ada di rumah tuh. yang jaga standby gitu ya. Tapi cuma satu penyakit perempuan, tak ada Berarti obat. sering sulap, euforia, beri, Agis. Amin tak tahu lah. Iya kan katanya tadi udah sering akrab, terlalu sering ketemu, maksudnya selalu standby. Nah, dia perempuan yang sama. Perempuan yang sama cewek. Perempuan yang sama. Perempuan yang beda enggak? Enggak. Tak ada. Perempuan yang beda tak ada. Perempuan yang beda enggak? Untuk segi performa je lah tuh orang salut aku. Kalau Dia beri paling kuat. Beri pun dia paling kuat nih. Mana? Kemudian kan tulis. Bangsat kau. Kali kau dia mau ikut dia. Oh, kalau dia kok masalah gibah informan dia paling banyak. dia banyak info. Dia banyak info. Nanti kita bertiga. Boleh kita nanti ajak si Agis kita bikin video bertiga podcast. Kita bahas lebih dalam lagi tentang Magician lain. pesulap Pontianak. Kenapa sih pesulap Pontianak ini datar gitu? Kenapa sih nggak ada sekali, maksudnya progres ke atas, malah regres bawah dalam segi persulapan di Pontianak. Walaupun aku dalam sekarang ini kan udah katakan udah nggak lagi sulap nih. Tapi sempat Apa? mau sulap lagi. Sempat mau sulap lagi. Tapi enggak bisa karena sulap itu kan kalau udah dalam diri kalau pengen kita main ya main, kalau enggak udah. Iya. Enggak terlalu ngejar fokus. Kalau aku kan udah nggak fokus, maksudnya kayak dulu kan kita ngejar perform dalam sebulan, target kita harus minimal 3 atau minimal 2 kali perform dengan budget sekian. Sekarang kan udah enggak, kalau mau main-main enggak udah. Nah itu dia. Mungkin sekian dari episode tentang pesulap yang pertama. Nanti kita akan lanjut episode yang kedua, part 2. Kita akan mengundang, insya Allah akan mengundang Agis. Kita akan lebih gibah dan mungkin juga akan mengundang Wahyu, karena banyak yang ingin kita gibahkan dari Wahyu, dari segi dia bakal nikah, segi dia bocor halus dan segala macam. Konsep beda lah ya. Jadi akan kita bahas di part 2, tapi kita tidak tahu kapan. Pokoknya tunggu kami mau buat ya, nggak usah nanya kapan. Siapa ya yang nanya kan? Oke, terima kasih, selamat siang, semoga kalian baik-baik saja di wabah pandemi COVID-19. Akhir kata, aku Okta, Fabio. selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.